Welcome to the Chingdos by Social Mart dan di sini kita di episode 2 bareng sama Jason dan juga Joel. dan Coach Jason ini biasanya edukasi finance, kayak gimana caranya edukasi finance kayak anak SD. Oke, by the way kenalan dulu ya. Hai semuanya, nama gue Jason. Sekarang gue aktif konten ya, jadi full time content creator. Bahas investasi benar tadi kayak anak SD sebenarnya. Sini gue jelasin kayak anak SD. Yang viral itu cuma cerita yang berhasil. Yang gagal di tengah jalan nggak pernah tuh masuk headline. Mau tahu yang lebih jahat dari inflasi? Deflasi. Sini gue jelasin kayak anak SD. Seberapa dalam Bitcoin bakal turun? Sini gue jelasin kayak anak SD. Karena gue percaya bahwa finance itu sesuatu yang semua orang butuh. Whatever your job is, kayak lu butuh duit. Dan ujung-ujungnya kalau lu gak bisa manage duit lu dan duit lu bisa bertumbuh gitu. Kalau lu gak bisa lakuin itu kayak buat apa gitu kan, sayang gitu kan. Dan di sini kita mau nanya nih. Jadi kan topik besar kita tuh tentang finance reality. Jadi pertanyaan pertama tuh pertanyaan tuh antara kalau Cindo-Cindo tuh punya DNA hemat atau DNA pelit gitu. Jadi mungkin orang-orang tuh nge-stereotyping kita Cindo-Cindo tuh sebagai perhitungannya orangnya. Nah, para itu mungkin survival kita terus mungkin itu udah jadi kebiasaan dari keturunan kita dari orang tua kita yang dulu susah gitu. Terus apakah Gen Z sekarang yang Cino-Cino tuh masih bisa pegang prinsip makan bubur asal bisa beli ruko? Jadi to your question tentang kayak gimana sih, kenapa sih Cindo punya stereotype dianggap mungkin pelit atau gimana ya? Yeah. Gue nggak tahu, mungkin sejarahnya. I think it has got something to do with culture ya. Kayak kebanyakan kan mungkin Cindo ini kan keturunannya of course dari mainland China. Mereka ngungsi atau mereka mencari opportunity yang lebih baik di Indonesia gitu kan. Dan ya kita tahu lah ya banyak sejarahnya. Mungkin gue nggak bisa ngomong terlalu banyak karena gue nggak terlalu memahami. Tapi let's say mereka tidak terlalu dianggap lah. Maksudnya mereka datang pendatang, jadi dan mereka itu ya datangnya sebagai pendatang yang harus survive nih. Jadi dari awal datang itu mungkin udah turun temurun tuh konsepnya adalah gimana gue survive. Makanya ya terkenal lah kalau apalagi generasi yang lebih di atas itu hidupnya hemat banget gitu kan. Bener-bener dibilang pelit sih mungkin ya tergantung ya, beda-beda ya. Tapi mindsetnya tuh kayak gimana gue bisa terus nabung dan save karena nggak ada yang tahu nanti amit-amit nih ada sesuatu yang buruk terjadi, gimana dengan hidup gue gitu kan. Gue udah capek-capek nyampe ke sini ke Indonesia, tiba-tiba duit gue hilang semua kan. Gue harus dari nol lagi gitu kan. Dan mungkin budaya itu yang turun ya ke ya mungkin dari oma gue ke bokap gue, terus ke gue juga gitu kan. Dan kalau gue personally emang dari kecil udah lumayan di brainwash itu sih. Gue kadang bilangnya brainwash karena kadang banyak hal tuh yang gue nggak ngerti ya. Misalnya kayak pas dulu masih di sekolah, orang tua gue tuh, gue dulu ngerasanya sangat pelit. Kayak misalnya gue minta mainan nih, dulu tuh zamannya apa sih, kartu Pokemon, kartu-kartu Animal gitu loh. Kaiser, Animal gitu-gitu, Kaiser gitu kan. Terus kayak gue ingat tuh waktu itu dulu gue mau beli kartu Pokemon yang gue nggak mau belinya tuh yang pack-packan, gue mau belinya tuh yang box. Satu box Satu gede box tuh gitu ya. 500.000. Karena bener-bener di sekolah tuh kita lagi mainin itu semua lah ya, kayak koleksi dan semuanya gitu. Gak dibolehin sama sekali gitu kan, beli terus udah sampai gue nangis gitu kan, tetap gak dibolehin gitu. Looking back waktu itu gue kayak kesel banget, kenapa sih kayak semua orang di kelas gue tuh decknya tuh udah jago-jago, kenapa gue kayak gak dibolehin gitu, kenapa orang tua gue pelit banget gitu. Tapi looking back gue bersyukur gitu, untung aja orang tua gue tuh pelit. Sebenarnya bukan pelit sih, tapi kayak membuat gue ngerti kalau gak semua hal itu tuh sepenting itu. Mungkin waktu itu kayak gue anggap itu sesuatu yang valuable banget, tapi sebenarnya ya 2 bulan 3 bulan abis itu udah gak trending lagi, gak ada yang main Pokemon lagi gitu kan. Jadi gue bersyukur kayak untung aja kok gak tuh habis tuh 500.000 buat beli kartu yang gue gak akan mainin dalam 2 bulan 3 bulan ke depan gitu. Nah dan ya udah dari dulu tuh orang tua gue selalu nge-challenge gue dengan cara-cara kayak gitu. Dan mungkin ngomongin tentang kayak pelit, gue juga kayak dulu pas gue SMA, gue itu langsung dikasih uang jajan itu bulanan. Jadi ada kan orang yang dikasihnya kalau minta, ada yang dikasihnya tuh per minggu. Kalau gue tuh dikasihnya per bulan. Kenapa? Supaya gue tuh udah mengsimulasikan kehidupan nih. Kalau gue dikasih waktu itu gue sebulan dapat 800.000 gitu pas gue SMA. Tapi kan gue masih tinggal bareng gitu kan. Karena waktu itu udah dibiasain
kalau nggak penting-penting banget gak usah spend duit apa-apa. Ya udah gue kayak Save gue aja. bener saving itu gitu kan. Oke, Jadi gue sebisa mungkin sisain itu duit gitu. Hmm. Dan itu jadinya kayak nempel terus gitu kan. Dikasih 800.000 sebulan, Mm-mm. kalau sisa nggak dibalikin. Jadi buat gue pintar-pintaran aja nih. Kalau misalnya gue bisa save 100.000, 200.000 lumayan nih. Iya, Sebulan iya, 200, benar. 200 kan mumpul kan. Iya. Dulu kan mau beli sepatu, mau beli apa, kayak Iya, gitu-gitu benar-benar. lah. Iya, iya. Nah jadi mungkin kalau gue backgroundnya lebih kayak gitu sih. Dari keluarga udah menginstil kayak gimana lu harus saving ya. Tapi savingnya itu tuh dipicu karena memang kebutuhan atau emang oh ya udah terlepas gue bisa beli apa enggak, ya udah gue mau simpan aja nih. Kalau gue mungkin gue punya privilege dalam arti orang tua gue berkecukupan lah ya. Jadi gue Oke, juga oke. sebenarnya tuh dibilang hidup tuh nyaman lah gitu kan, nggak yang sampai worry besok bisa makan apa gitu kan. Itu gue Oke. bersyukur lah. Karena menurut gue itu bisa terjadi cuman karena orang tua gue itu bisa nge-save money emang se-strict itu gitu kan. Makanya mereka bisa ya ketika pas gue udah lahir dan semuanya bisa hidup berkecukupan gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ngomongin tentang kayak misalnya kalau kita ngomonginnya saving, kita ngomonginnya tentang pas masih sebagai seorang Cindo yang kadang kita kan nggak ngerti ya maksudnya perjuangan merekanya itu kayak gimana. Iya. Jadi gua hanya waktu itu tuh to the point yang sampai gue akhirnya ngerti ada satu satisfaction sendiri tuh you save money just to save money gitu loh. Jadi kayak contohnya misalnya gini, gue nggak tahu ya kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang dapat ampau. Kalau si Cian kan kita dapat ampau ya. Benar. Gue tuh nggak pernah ada yang mikir kalau gue dapat ampau tuh, oh berarti gue bisa spend buat beli ini gitu. Kayak gue tuh cuma suka ada idea of kayak, oh gue dapat duit yang ujung-ujungnya gue nggak pakai juga sebenarnya. Tapi I just love the idea of kayak, oh duit gue bertambah gitu kan. Gitu. To the point of sampai gue bersyukurnya pas udah kayak dapat ampau segala macem, bahkan gue udah mulai kayak kerja kecil-kecilan, hidup gue tuh very simple life lah, dan udah diajarin dari kecil hidup simple aja. Jadi Sampai sekarang juga. sampai sekarang gitu. Oke. Ya sekarang mungkin agak naik dikit lah ya. Tapi maksudnya kayak dulu tuh gue kayak makan di warteg, sampai sekarang sih makan di warteg tuh biasa aja. Dulu gue ingat di kantin makan 6.000 cuma nasi setengah sama telur pakai kuah rendang. Udah gitu doang gitu. Kayak dan itu gue kayak bisa menikmati itu. Jadi bahkan dulu gue challenge sama teman-teman gue kayak, ayo siapa yang bisa makannya paling dikit, paling murah harganya gitu kan. Dulu gue SMA tuh di UPH College ya, di Ucol. Oh, oke. Jadi waktu itu dari satu kantin yang gede itu tuh ada satu tempat yang kita pilih-pilih makanannya. Jadi kita tuh selalu nge-challenge. Nah, gue kebetulan juga punya privilege, teman-teman gue tuh yang seru, asik lah buat main gini-ginian. Jadi siapa yang bisa makannya paling murah? Temen gue ternyata bisa dapat lebih murah lagi. Dia cuma makan nasi setengah sama perkedel. Berapa tuh? Itu kayaknya dia 5.000. 5.000. Gue kayak gila nih kenyang apa makan gitu. Tapi ya buat gue itu sih kayak ada privilege. Gue punya keluarga yang emang udah punya that culture, dan teman-teman gue tuh mereka juga hidupnya berkecukupan, tapi mereka juga nggak yang hedon. Jadi kayak gue nggak ada merasa need untuk kayak flex atau kayak oh gue punya ini yang terbaru atau apa, karena teman-teman gue pun juga nggak terlalu kayak gitu begitulah juga. gitu kan. Jadi gue juga kayak ngerasa this is normal buat gue gitu. Berarti emang aku setuju sih, cuman kalau misalnya kayak mindset orang-orang Cina waktu itu dari mainland gitu kan, mereka kan datang ke sini berjuang lah istilahnya, jadi nggak bisa spend banyak gitu. Gue besok makan apa kalau gue keluar uang banyak gitu. Dan aku penasaran nih jadinya, kalau misalnya Jason sendiri menilai diri sendiri sekarang berarti lebih ke arah hemat karena mungkin ada goals lain nih financialnya, atau emang pelit aja nih sama diri sendiri kayak enggak lah, gue ada uang nih sebenarnya mau makan steak hari ini tapi jangan deh, enggak dah gitu. Ya, ini sebenarnya kayak sesuatu yang masih in transition dalam hidup gue ya. Karena menurut gue karena mindset yang udah kebentuk lama itu, gue ngerasa agak borderline nih antara gue sebenarnya hemat atau pelit. To the point of gue waktu itu ngerasa kayak gue udah di momen gue pelit deh. Karena sebenarnya secara budgetnya tuh ada untuk misalnya makan sekali-sekali enak gitu kan. Atau kayak ya udahlah liburan yang ya udah hajar aja sekalian, nggak usah yang terlalu hemat-hemat gitu kan. Tapi gue selalu ngerasa guilty pas kayak aduh sayang banget ya gue sekali makan jebret misalnya 150 200 gitu kan. Ya dimana sebenarnya in the grand scheme of things tuh sebenarnya itu gak akan banyak ngaruh apa-apa gitu ngaruh kan. gitu. Tapi sebenarnya ada satu momen di mana gue ngerasa kayak oke, gue tetap perlu balance di mana gue bisa enjoy
dimana gue perlu save karena gue tuh belajar, gue ketemu sama orang-orang yang jauh lebih kaya dari gue dan lebih sukses lah dari gue. Mereka tuh selalu bilang just hati-hati ya sama yang namanya gaya hidup. Kayak misalnya nih lu gaji lu atau penghasilan lu udah mulai naik, tapi gaya hidup lu naik. Nah begitu gaya hidup lu naik, lu tuh susah banget turunnya. Jadi contoh ya kayak misalnya dulu lu setiap hari makan di warteg lu bisa enjoy. Tiba-tiba lu sekali diajak makan all you can eat gitu kan. Terus lu ngerasa makan warteg jadi gak seenak itu lagi karena lu udah biasa makannya yang hedon gitu kan. Kalau sesekali ya udah, tapi kalau itu sampai to the point of yang kayak wah gue bener-bener gak bahagia nih kalau gue makan di warteg gitu kan. Menurut gue itu yang udah kayak wah hati-hati nih, kayak lifestyle gue udah naik nih gitu kan. Ini harus hati-hati gitu kan. Makanya gue dengar banyak cerita kayak oh kalau lu udah sering stay di hotel bintang 5 lu susah banget turun ke bintang 4. Iya pasti. Cost lu jadi setiap kali liburan tuh pasti naik gitu kan. Atau yang lu udah gue tuh harus bisnis kelas misalnya, kayak lu gak bakal nyaman lagi di ekonomi, padahal lu di ekonomi tuh lu happy aja gitu kan. Benar-benar. Jadi buat gue yang kayak bikin gue sadar itu oke, gue juga perlu hemat tapi jangan pelit juga. Tapi ya itu jangan sampai lifestyle ikutan naik gitu kan. Cuman begitu gue nyadar kayak sesekali sebenarnya ketika lu lavishly selama lu tahu itu nggak sesuatu yang lu lakuin terus menerus ya nggak apa-apa. Gitu Berarti kan. emang harus cari fine line-nya lah ya. Gak terlalu hedon, gak terlalu hemat gitu. Pas. Dan kayak menurut gue tuh tiap orang bakal punya porsinya beda-beda ya. Jadi kalau gue tuh bilangnya kayak setiap orang tuh punya porsi happiness-nya masing-masing gitu. Ada orang yang seneng lavishly spend di makanan. Ada yang lavishly spend-nya di experience gitu kan. Makannya hemat tapi begitu jalan-jalan tuh wah dia pokoknya happy banget gitu kan. Ada yang beli barang gitu kan, beli fashion mungkin atau kayak gadget kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah kayak selama lu udah tahu yang mana yang paling bikin lu happy, ya udah lu mungkin bisa naikin ibaratnya parameternya tuh lebih naik nih, kayak lu kasih budgetingnya lebih oke lah supaya lu jangan sampai karena duit lu sebenarnya udah punya tapi lu sengsara karena lu nggak mau spend gitu, karena rasa guilt itu dari yang mungkin dari kecil kayak jangan hedon ya, jangan ini ya hambur-hamburin ya gitu kan, padahal mungkin dia udah di fase dia mampu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya buat diri gue, kalau misalnya gue tadi bilang kalau gue mau hemat tuh gue harus pelit gitu sama diri gue atau mungkin sama orang-orang lain atau sama teman-teman gitu loh. Kalau misalnya buat lu gimana? Kayak menurut gue sebenarnya gue lebih sukanya gini, kayak menurut gue setiap orang harus pelit tapi pilih pelitnya di bagian apa. Gitu. Contoh misalnya kayak ada beberapa orang yang menurut gue hidupnya akan jadi jauh sangat lebih bahagia kalau dia bisa pelit di transport dia, nggak harus naik Grab car, nggak perlu naik ojek taksi online, tapi dia naiknya ojek online gitu. Itu udah mungkin bisa save a lot of cost buat dia gitu kan. Ya padahal sebenarnya buat dia juga dia fine aja, dia nggak peduli. Mungkin bahkan naik motor lebih cepat gitu kan kemana-mana. Iya benar. Jadi kayak menurut gua, atau kayak ada orang yang sebenarnya dia makanan juga nggak se-appreciate itu. Jadi udah makannya yang santai aja, tapi mungkin dia santai appreciate di nongkrong sama orang gitu kan, ketemuan sama orang. Ya udah gitu, kayak menurut gua pilih kantong budget mana yang lu mau pelit. Tapi yang mana lu kayak yang paling bikin lu happy dan lu ngerasa ini bisa bikin hidup lu lebih baik lah. Ya lu naikin gitu. Tapi kalau misalnya semuanya udah lavish ya mungkin hidup lu udah sangat-sangat berkecukupan ya silakan aja sih. Privilege banget ya. Privilege aja. Semuanya bisa dibeli. Oke, terus buat pertanyaan kedua tuh tentang generational wealth anxiety. Jadi misalnya beban mental anak-anak Cino-Cino kayak kita tuh, misal kayak kita yang membangun, terus bokap kita yang memperluas atau enggak yang bikin lebih sukses, dan misalnya kita sebagai anaknya yang menikmati, tapi kan ada juga yang juga akhirnya tuh menghancurkan gitu loh legasi bokapnya, legasi kakeknya. Nah itu your thoughts on that tuh gimana tuh? Ini sebenarnya kayak in a lot of Chinese tradition, tapi juga sebenarnya kayak I think in Japanese ada beberapa culture juga gitu. Jadi yang first generation bikin, second generation maintain, ya dan menikmati, yang ketiga habisin. Iya, gitu kan. benar-benar. Jadi salah satunya tuh ada yang terkenal tuh kalau di US tuh namanya keluarga Vanderbilt. Itu exactly yang terjadi gitu. Jadi first generationnya kaya banget, second generationnya 2 kali lipatnya, third generationnya hambur-hamburin gitu. Tapi kalau buat gua pribadi, mungkin my personal story lah ya, karena bokap gua itu adalah first generation. Jadi dia
very simple humble life, tiba-tiba kantornya itu bermasalah, dia terpaksa dia harus keluar bikin bisnis bareng teman-temannya, and then it thrive lah IT business gitu. And then sekalipun dia udah in a position yang menurut gua kayak udah sangat nyaman hidupnya, tapi dia nggak pernah terlalu manjain gua lah ya. Terlalu spoil gitu ya. Nggak terlalu spoil. Mungkin ya karena gua cowok sekali lagi, tapi Benar. nggak pernah spoil gitu loh dalam hal apapun. Bahkan gue kadang sering cerita ini ke teman-teman gue dan mereka anggap kayak agak gila, tapi buat gue biasa aja. Jadi bokap gue sekarang masih tinggal di rumah orang tua gue. Gue tuh bayar uang kosan ke bokap gue. Oke, Oh. Gitu. menarik Jadi- ya. Jadi kayak bilangnya kan di sini kan dapat tidur, dapat makanan, Makan. bajunya dicuci, dapat wifi gitu Uang kan. listrik ya udah Ya udahlah, di-cover. kita hitung market value-nya berapa, kos-kosan dekat sini, terus kita bayar gitu. Tapi sebenarnya nanti ujung-ujungnya duitnya cuman kayak ya ditabungin, nanti ya kita spend for something lah kayak gitu. Walaupun belum pernah diapa-apain, dan ini udah running kayak semenjak jadi gua sama koko gua udah mulai kerja, kita apply itu. Oh. Nah, buat beberapa orang itu mungkin agak gila gitu kan, tapi kayak buat gua it makes sense aja. Kayak mungkin bokap gua pengen instill gua, karena selama ini gua hidup nggak pernah ngekos, gua nggak pernah kayak tinggal sendiri. Tapi Oh. ini memaksa gua, setidaknya gua bisa merasakan sedikit yaitu drive untuk survive-nya gitu kan. Dimana bokap gua yang benar-benar waktu itu dia struggle banget sampai di akhirnya bisa. Kalau gue terlalu nyaman hidupnya, gue nggak punya drive itu. Gue nggak ada drive untuk gue mau nyari duit. Gue kayak pengen ini karena mungkin semuanya udah disediain gitu kan. So beberapa hal kayak gitu menurut gue kayak penting sih buat yang mungkin second generation or third generation, emang nggak bisa terlalu banyak di spoiled sih gitu kan. Karena ya kalau nggak itu jadinya lu udah sampai out of touch dengan realita. Begitu lu masuk ke workplace, orang udah gak ada yang peduliin gitu kan. And then life hits you hard, tiba-tiba kayak langsung jert, kaget banget gitu kan. Benar. Ya sebenarnya kalau menurut gue itu tergantung prinsip yang diterapin sama orang tua kita sama lingkungan kita. Misalnya kayak kalau misalnya prinsip dari orang tua kita yang bukan pelit sih, tapi cuman nggak spoil kita, dan maybe lingkungan maybe teman-teman yang mungkin way out of our league, mungkin yang lebih kaya atau mungkin yang lebih bawah gitu loh. Menurut gue tergantung itu sih juga. Benar. Gue penasaran nih, kalau lu itu kan tadi bilang kan bokap lu itu generasi 1 nih. Berarti lu menilai diri lu generasi 2 sekarang yang lagi suksesin lah istilahnya, mensukseskan. Iya gak? Sebenarnya kayak Gimana? gue sering ngobrol ini sama bokap gue tidak tertarik dengan family business gitu sih. Oh, Maksudnya kayak gue oke. tuh salah satu yang gak terlalu suka family business sebenarnya. Tapi ini gue tahu akan banyak yang against lah. Jadi Why? setiap Kalau orang boleh tahu beda-beda. why? Karena buat gue ketika lu mencampurkan keluarga dan bisnis, susah banget bedain topi. Misalnya nih kalau sama bokap, kapan sih gue ngobrol sama dia sebagai bokap, kapan gue ngobrol sama dia sebagai professionally in business. Oke. Kayak susah banget gitu kayak nge-switchnya. Misalnya ada problem di bisnis atau problem di keluarga, jadinya kecampur True. gitu kan. Yang harusnya kalau misalnya itu orang yang berbeda itu bisa gak terjadi gitu kan. Tapi karena ngecampur susah banget bedain gue lagi ngobrol sama dia tuh dengan topi yang mana gitu. Dan ya gue punya koko, jadi gue selalu mengexpect udahlah ini kasih ke koko aja. Maksudnya Dia kayak handle anak-anak nanti. pertama gitu not ya. really inilah gitu kan. Tapi juga yang gue suka bokap gue nggak terlalu expect untuk gue menerusin sih. Kayak dia selalu memberikan pilihan lah gitu. Jadi kalaupun enggak ya udah nggak apa-apa juga gitu kan. Nggak yang kayak sayang ya kalau misalnya ini gini gimana gitu kan. So itu sesuatu yang gue salut juga sih sama bokap gue. Maksudnya kayak dia nggak menaruh siapa gue atau pilihan path hidup gue sebagai egonya dia. Karena ada kan orang tua yang jadiin anaknya tuh trofinya dia kan. Oh, Wih, iya. anak gue bisa kuliah di Amerika loh, bisa keluar di sini loh, karena gue biayain gue ini gitu kan. Jadi tempat alat flexing gitu. Tapi bokap gue nggak kayak lu mau apa, lu mau kuliah apa, di mana. Kayak gue kan sekarang misalnya as full time content creator juga kayak agak takut-takut gitu kan. Iya, Ini prospeknya benar-benar. gimana, tapi mereka selalu kayak kasih that option, kayak ujung-ujungnya ya lu decide lah, lu udah gede, lu decide gitu. Gue punya pertanyaan nih. Lu udah punya pacar belum? Gimana? Belum sih. Oke ya. Nah, kalau lu nikah nih misalnya kan,
Kalau misalnya lu jadi generasi 2 yang mensukseskan, lu takut gak sih anak lu jadi generasi yang merusak itu kalau lu spoiled? Apa lu akan, menerapkan mindset didikan nyokap lu sekarang, bokap lu gitu? Ini satu hal yang gue bener-bener banyak mikir sih. Maksudnya Oke. kayak karena gue ngerasa hidup kita itu salah satu apa ya yang paling penting dalam decision kita itu menurut gue siapa pasangan kita juga gitu kan. You can be really successful in business tapi kalau misalnya pasangannya nggak support dan ini bisa hancur semua Bisa kan. hancur juga. Dan gue sangat concern kayak nanti gimana gue nge-parenting ke anak gue ya. Gue mungkin punya bias karena gue ngerasa my parents raised me in the right way. Kayak gue pengen lakuin yang sama. Tapi gue juga gak mau kayak mungkin I am built differently. Gue dan koko gue kayak belum tentu itu apply to everyone gitu kan. Jadi sebenarnya yang menurut gue yang paling pertama ya make sure punya pasangan yang emang bisa saling apa ya Support. saling support Mengerti. lah ya. Saling Ada paham kan gitu ya. beda-beda lah. Ada versinya good cop bad cop. Ada yang dua-duanya full of compassion. Ada yang dua-duanya Iya. ini ya terserah lah ya ini gimana. Tapi punya satu vision yang sama tentang pengen parentingnya tuh bagaimana gitu kan. Jadi menurut gua kayak pertama ya siapa pasangannya. Karena kalau misalnya kita sendirinya doang yang kita pengen dia anak kita gimana susah. Tapi misalnya pasangan kita tuh punya a different perspective. Gua nggak tahu ya, gue belum married jadi gua nggak bisa ini kayak so tau banget gitu kan. Tapi yang kedua sebenarnya gue pengen banget tuh belajar parenting in a apa ya sociology way gitu loh. Jadi kayak secara sains, secara ilmu sosial tuh sebenarnya gimana sih dengan perkembangan kayak ilmu tentang kayak anak-anak, misalnya kayak psikologi anak gitu ya. psikologi anak kayak misalnya gue tuh sampai beli buku walaupun gue belum baca Oh, iya. bukunya ya masih ada plastiknya gitu kan tentang kayak gimana sih kayak otak itu ternyata develop paling banyak tuh di umur berapa. Oh, Di situ tuh kita paham. harus lebih banyak spend time kayak gitu-gitulah. Jadi Hmm. I hope I don't mess it up sih, semoga ya. Karena menurut gua kayak ya gue ngeliat banyak banget tuh kayak orang tuh udah nggak naro nggak naro pride dia di achievementnya tapi kayak punya keluarga yang kayak sehat harmoni tuh gue kayak aduh gue pengen juga gitu ngerasain itulah. Maksudnya ya gue udah ngerasain sekarang tapi maksudnya supaya gue nanti punya keluarga juga yang kayak gitu. Jadi kalau dilihat kan sekarang tren anak muda itu suka pakai yang namanya pinjaman online nih, banyak lah bentuknya ya. Dan menurut lu sendiri tuh gimana sih? Apakah itu wise gitu? Karena kan kalau misalnya di stigma cindo-cindo itu jangan ambil utang apapun ya, Iya, iya. gitu. Benar, Utang benar. jenis apapun itu kayak ini lu lubang lu jatuh miskin nih ntar kalau lu Hmm. ngambil utang gitu. Jadi orang-orang yang ngambil pinjaman online tuh menurut lu gimana, Bro? Oke, menurut gua kalau misalnya ngomongin utang dulu lah ya, in general sebenarnya kan utang itu gue bisa bagi ada dua ya. Jadi utang buat sesuatu yang produktif, kayak misalnya lu mau bikin usaha, lu pengen ekspansi bisnis, ya kan? It's something yang buat produktif, lu mau puterin gitu kan. Oke. Ada utang yang sifatnya tuh konsumtif, dimana sebenarnya utang ini tuh spend untuk entertainment, untuk lifestyle gitu kan. Benar. Dan kalau gua ngelihat mainly biasanya pinjol itu dipakai buat yang utang konsumtif. Which is ya udah Iya. spending yang sebenarnya lu nggak butuh-butuh banget gitu kan. Udah lu nggak punya duitnya, lu nggak butuh-butuh banget, ya mungkin bulan depan lu juga udah nggak appreciate barang itu gitu kan. Tapi cicilannya masih ada. Gitu kan. Gue tipe orang yang misalnya gue balik lagi kayak kalau lu pengen pinjol ya silakan aja. Tapi gue sebagai orang yang di finance gue ngelihat kayak sebenarnya bunga yang lu bayar di pinjol tuh gede. Admin fee-nya tuh gede loh. Maksudnya kayak Iya, benar. think twice gitu. Karena lu akan ngerasa, gue beli ini cuman bayar misalnya ya 10.000 kok per bulan. Tapi itu cuman satu item. Biasanya begitu lu udah ketagihan, lu udah sekali lu ketagihan 10.000. Terus lu beli apa lagi, cicilannya 20.000, 30. Ujung-ujungnya lu kayak bisa, wah berapa, 1 juta, 2 juta, cuman buat bayar bunganya doang misalnya gitu kan. Kan sayang gitu kan. Jadi kalau gue gak terlalu rekomen orang untuk lifestyle atau yang kayak apa ya buat seru-seruan pakai pinjol misalnya kayak if you cannot afford it ya udahlah nggak usah berasa kayak you can afford it gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya kayak cicil misalnya ada orang yang manfaatin cicilan karena kayak oh ini 0% juga terus lu kayak bisa duitnya jadinya cash flow lu lebih enak ngelihatnya buat gue itu smart gitu kan karena lu nggak bayar bunga lagi gitu. Emang ada ya, Bro ya? Cicilan 0%. Gue baru tahu juga. Ada kalau yang kayak promo-promo gitu, promo bank kadang ada bisa dicicil atau misalnya beli handphone ada tuh misalnya dicicil gitu kan. Orang bilang Baru tahu. jangan belinya cash full gitu kan. Iya. Ya kalau gua ya kalau misalnya lu bisa cicil dan itu 0% ya why not kayak cash flow lu akan lebih enak gitu. Iya. Tapi ya balik lagi ada orang yang nggak suka ya juga nggak apa-apa gitu Oke. kan. Semuanya punya cara masing-masing. Yang penting kayak lu tahu duit lu sebenarnya kemana itu sih. Lu pernah berutang nggak sebelumnya nih?
Kalau gue Pernah nggak lu pinjol jenis apapun gitu? sampai detik ini gue nggak pernah pinjol sih. Nggak Oh, pernah. nggak pernah. Gak pernah. Dulu tuh sebenarnya pernah sempat lumayan tergoda ya, karena Hmm. kalau di aplikasi-aplikasi yang kayak e-commerce tuh biasanya kasih kayak promo-promo kalau lu pakai kayak semacam pay later gitu kan. Jadi kadang tuh gue pengen penasaran karena lumayan nih kalau bisa dapetin promonya gitu kan. Tapi sampai sekarang nggak tahu kenapa tuh kayak nggak ah, gue udah gue nggak mau sentuh. Maksudnya nggak gede-gede juga kan. Maksudnya kalau spend juga ya udahlah, nggak kerasa juga gitu promonya gitu. Oke, Jadi kalau gue sih sampai detik ini nggak pernah pay later. bagus lah. Oke, kan tadi lu bilang tentang kalau pinjol ke apa sih konsum kita masing-masing, sama juga tadi satu lagi ke bisnis gitu ya. Hmm. Nah itu berarti your thoughts on pinjol ke bisnis tuh apakah itu bagus atau lebih baik jangan gitu atau Kalau 50-50? kalau misalnya pakai yang kayak aplikasi atau platform yang kayak pinjaman online buat bisnis sih gue sangat tidak rekomend sih. Misalnya biasanya kalau orang bisnis mainly menurut gue kayak lu pinjam dari bank. Kan dimana mereka fed through, maksudnya kayak ada banyak checklistnya lah, kayak lu Jelas lah gitu lah ya. seberapa lu afford sih, dan itu pasti bunganya lebih murah daripada lu pakai pinjol gitu kan. Jadi kalau orang yang pakai pinjol buat diputerin di bisnis, gue sangat tidak merekomend sih. Ataupun orang yang pakai pinjaman online buat investasi trading, itu kayak lebih kacau lagi gitu. Ada juga pinjol buat judol. Nah, itu udah Wajar lebih kacau. minus Lubangnya- lagi. Lubangnya gede, makin Masuk gede. lagi tuh ke dalam Oke, jurang. oke. Gitu. Jadi gue nggak rekomen lah. Jangan. Gue ada pertanyaan nih, disclaimer dulu ya, gue tidak teredukasi nih tentang finance. Cuman nyokap gue sendiri nih kan Cindo nih kan, jadi dia punya ajaran ke gue adalah oh jangan ngambil utang jenis apapun, terutama yang di e-commerce gitu kan. Cuman kartu kredit bukannya juga pinjaman ya ke bank Kalau atau gimana? kartu kredit gue sih punya perspektifnya agak sedikit beda ya. Jadi kalau kartu Heeh. kredit kan sebenarnya lu cuman menunggang pembayaran di akhir bulan. Jadi sebenarnya lebih kayak gimana lu postpone sedikit dan lu bisa dapetin poin. Nah banyak orang tuh sebenarnya manfaatin kartu kredit buat dapetin poinnya, dimana Ya, bisa benar-benar. tukerin ke miles Hmm. apa gitu kan. Ya udah why not kayak, dan lu bisa nego-nego sebenarnya sama bank supaya annual fee lu tuh bisa dianulir. Itu sebenarnya ada trik-triknya lah. Oh, oke, Kayak gitu. oke, Jadi oke. buat gua sebenarnya kalau orang yang pakai kartu kredit tapi dia sebenarnya nggak, maksudnya dia langsung akhir bulan dia bayar, sebenarnya kayak ya nggak masalah sih. Tapi kalau orang yang yang mindsetnya udah susah nih, yang ngerasa oh ini duit gratis gue bisa asal gesek aja, nah itu bahaya. Iya. Lu nggak bisa kontrol karena lu nggak hitung kan, lu asal gesek aja kan. Iya. Gesek. Sampai limit kena, aduh nggak bisa bayar. Nggak bisa dibayar balik nih. Terakhir nih yang kita mau tanya, paling apa pesan dan kesan atau mungkin Yang bisa di sharing gitu ya. ya bisa di sharing ke Gen Z atau anak-anak muda atau anak-anak Cindo di luar sana. Nyari duit itu susah guys. Nyari duit itu susah, jadi jangan ngeremehin uang yang kecil. Kalau di finance tuh kita punya istilah namanya time value of money. Bahasa gampangnya tuh kayak uang yang kita punya sekarang itu berharga hari ini gitu kan. Nanti nilainya akan turun. Jadi apa yang kita punya hari ini tuh kalau kita nggak sisihin, kita nggak simpen, nggak kita tabung, nanti kita akan kerasa susahnya tuh nanti. Jadi mungkin di sini banyak yang kayak baru magang atau sambil kuliah, baru mulai kerja gitu kan, kayak save your money gitu loh. Kayak nggak ada yang tahu income lu tiba-tiba turun gunung, tiba-tiba bisa naik turun gitu kan, kena layoff apa lain sebagainya. So it's always nice to save money gitu kan, jangan amburadul, jangan lifestyle-nya sekali Lavish naik, gitu ya. lavish. Nah ini avoid pinjol lah. Jadi bukan pelit tapi memang harus hemat lah ya supaya bisa stabil nanti ke depan. Oke. Oke, terima kasih Jason, terima kasih Thank you juga untuk Wirawan dan juga saya sendiri. Paling kita lanjut mungkin ke episode berikutnya. Thank you. Thank you. Bye.